kamu pernah direndahkan orang? Apa kamu pernah dihina orang? Atau apakah kamu pernah dicibir orang? Atau bahkan bukan orang lain, malah keluargamu sendiri yang mencibir. Sedih ya, tapi gak apa-apa, kita senasib. Saya juga pernah seperti itu. Tapi kalau misalkan kita terus-terus terpuruk, kita gak akan pernah maju, teman-teman. Jadi ayo maju. Saya yakin Anda mampu. Saya yakin kamu pasti bisa. Teman-teman, dunia ini sudah digariskan sama Allah seperti itu. Buat kalian yang percaya, jadikan itu sebagai motivasi bahwa kalian gak layak digituin sama orang, bahwa kalian mampu, bahwa kalian bisa untuk berjuang seperti itu, teman-teman. Dan jangan biarkan mereka terus berkata yang tidak-tidak kepada kita. Jangan biarkan mereka terus mencibir dan menghina kita. Kalian mampu, teman-teman. Kalian bisa. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ahmad Bushri. Buat kalian yang mungkin masih baru di channel ini, jangan lupa klik subscribe di bawah agar supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Insyaallah bakal terus saya update gimana sih paling tidak kita membangun mindset agar supaya pikiran kita tenang dan kita bisa terus termotivasi untuk berbuat baik, atau paling tidak kita bisa fokus pada usaha kita sehingga paling tidak bisa sukses ya di usia 30 tahunan atau bahkan lebih kurang, atau bahkan kurang seperti itu, teman-teman. Oke, bismillah ya, nggak ada yang nggak mungkin. Kalian bisa, kalian hebat. Sekarang begini, pernah nggak sih kalian mikir bahwa temanku nih pas di sekolah biasa-biasa aja, tapi ketika dia sudah kerja, dia karirnya baik dan bagus ya, semuanya merangkak sukses seperti itu, sedangkan kita masih stagnan di begitu-begitu aja seperti itu. Nah, sekarang sudah saatnya kita berbenah, teman-teman. Jadi biar kita tidak selalu dihina orang seperti itu ya. Oke, jadi ada beberapa yang perlu kalian lakukan. Yang terjelas adalah kita mulai dari yang pertama ya. Jadi coba deh temukan passion kalian seperti itu. Nah, passion kalian itu seperti apa, dan passion itu nanti akan membuat kalian semangat dalam bekerja seperti itu, teman-teman. Dan sekarang itu seperti yang kalian ketahui, memang untuk mencari pekerjaan susah ya. Cuman kalian harus sedikit kreatif, karena kita bisa memanfaatkan beberapa platform yang mungkin bisa kita gunakan untuk mendukung usaha kita. Misalkan nih, kita sudah ada di Indonesia ya, sudah ada beberapa marketplace yang dapat kalian gunakan untuk kalian meningkatkan usaha dengan tanpa modal. Dulu sih, sebelum kehadiran sistem COD, saya sempat bermain di marketplace seperti itu, dan saya menggunakan sistem dropship seperti itu. Tapi ketika sudah hadir sistem COD, dropship seperti ini sangat sulit untuk dilakukan seperti itu, teman-teman. Dan beberapa masih bisa sih dilakukan, tapi butuh trik yang agak jelimet seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga usaha seperti itu. Kalian temukan passion kalian. Passion kalian itu di apa? Misalkan kalian punya dasar atau basic di dunia pertanian, kalian fokus di pertanian. Kalian ya entah kalian nanti mau misalkan di permasalahan di sawah itu apa sih, biasanya mungkin ada hama wereng yang sekalinya nyerang bikin hancur semuanya seperti itu. Nah, kalian bisa masuk di situ seperti itu. Kalian bisa bikin semacam obat mungkin atau apa seperti itu, yang mungkin bisa mendongkrak orang-orang itu agar supaya beli di teman-teman. Jika kalian telah menemukan passion kalian di mana, coba deh kalian tata niatnya lagi. Oke, tata niat. Jadi ya sambil dibawa santai seperti itu. Maksud saya tetap dilakukan dengan cara yang benar seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian niatnya pengen jadi pengusaha, ya kalian tentukan kalian mau usaha apa seperti itu. Kalau sudah kalian ketemu, oh misalkan basicku nih lebih tertarik di dunia fashion maksudnya fashion. Jadi kalian tentukan, coba deh kalian kira-kira
kira-kira alat-alat yang kalian butuhkan untuk melakukan menunjang usaha kalian itu kira-kira harganya berapa seperti itu. Dan nggak harus perlu yang mahal-mahal seperti itu, kalian bisa cari yang murah dulu. Yang penting gimana usaha kalian bisa jalan dulu tanpa berpikiran yang muluk-muluk seperti itu. Karena kalau misalkan kalian harus nunggu yang mahal, kalian nggak akan jalan-jalan seperti itu. Maksudnya usaha kalian nggak akan pernah terwujud seperti itu. Jadi temukan hal yang sederhana yang sekiranya bisa menunjang passion kalian seperti itu ya teman-teman. Mulai sedikit demi sedikit mengumpulkan materi, peralatan dan bahan yang mungkin dibutuhkan untuk mengembangkan usaha kalian seperti itu teman-teman. Kalian udah gini deh, kalau misalkan kalian ya gimana ya, kalian bisa nabung dulu atau mungkin minta bantuan orang tua atau orang terdekat, itu nggak masalah. Yang penting kalian usahanya itu ya bisa diperhitungkan seperti itu teman-teman. Tapi tetap kalian tetap harus usaha yang semaksimal mungkin dengan cara yang santai sesuai dengan passion kalian, dan jangan terlalu melihat kepada orang yang sudah tinggi ya. Nah itu nanti bisa membuat kalian down seperti itu. Jadi temukan passion kalian, tata niat, dan mulailah dengan usaha yang semampu kalian seperti itu teman-teman. Lalu kalian bisa temukan orang yang satu visi misi denganmu. Maksudku adalah bisa semacam relationship atau teman atau apapun yang sejalan dengan pikiran kita seperti itu. Karena nanti orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sangat memotivasi teman-teman ya dalam memulai usaha dan menggapai impian seperti itu. Dan kalau misalkan saya tidak menganjurkan pacaran, tapi kalau misalkan umur kalian sudah cukup, baiknya mending ada ancang-ancang untuk menikah seperti itu. Ya meskipun susah ya kan, tapi bismillah saja, kalau misalkan ada niat insya Allah akan ada jalan seperti itu. Kenapa sih kita harus menemukan relationship atau orang-orang yang sejalan dengan kita seperti itu? Karena gini teman-teman, kita itu dalam usaha pasti akan ada titik jenuh seperti itu. Nah ketika ada titik jenuh, nanti siapa yang bakal mensupport usaha kita, siapa yang bakal mensupport kita seperti itu. Seperti halnya Rasulullah yang ketika berdakwah beliau ya, beliau dilempari batu, dilempari kotoran seperti itu. Bahkan beliau pernah ketakutan karena ada yang memanggil Muhammad seperti itu. Dan ketika Rasulullah lihat ternyata orangnya tinggi, gede ya kan, besar ya kan. Dan ya seperti halnya kita ketahui bahwa itu adalah malaikat Jibril, dan Rasulullah kemudian pulang, beliau ketakutan lalu datang ke Siti Khadijah dan mengatakan, ya Khadijah, selimuti aku seperti itu. Hingga ketika didekap Rasulullah oleh Siti Khadijah, tenanglah hati beliau seperti itu. Maka kita perlu relationship, kita perlu pasangan yang baik, yang positif, yang bisa mendukung usaha kita seperti itu teman-teman. Jadi semangat ya, mulailah dari sesuatu yang kamu mampu, dan jangan takut, jangan kebanyakan mikir seperti itu teman. Konsep dari wirausaha atau ya usaha sejenisnya lah, intinya kalian itu jangan kebanyakan mikir seperti itu. Lakoni, kata orang Jawa, bismillah, tata niat, dan maju. Meskipun modal kita minim seperti itu teman-teman. Jadi kalau kebanyakan mikir dan kita nggak action, sama aja bohong. Kebanyakan nih sih orang-orang terlalu memikirkan, kalau mau buka usaha jangan lupa kalian harus dihitung harinya, terus harus gini, harus gitu, dan terpaku sama hal-hal tersebut. Ya mungkin menuruti adat itu bagus, cuman kembali lagi, kalau misalkan terlalu jelimet dan itu menghambat pikiranmu, ya baiknya cari yang positif aja seperti itu. Bismillah aja seperti itu. Yang tugas kita kan hanya mencari. Untuk masalah rezeki itu kan apa kata yang di atas seperti itu. Kalau kita nggak action, gimana rezeki bakal datang seperti itu teman-teman. Oke, kuncinya semangat. Yang keenam adalah temukan motivator.
mentor dan siapapun yang mau ikhlas dalam mendukung usaha teman-teman seperti itu. Ya, kita ini makhluk sosial seperti itu teman-teman. Kita seringkali down dalam menghadapi masalah, dan kita ini kadang lemah seperti itu. Ditambah lagi banyaknya cacian dari mereka-mereka, banyaknya cibiran, banyaknya hinaan terhadap kita yang mungkin bakal membuat mental kita stres ya, pikiran kita stres dan ya kemana-kemana. Dan saya pernah dan sering mengalami hal itu. Makanya dari sini kita mau belajar sedikit, gimana sih masa kita mau seperti itu terus seperti itu. Sepertinya kita harus mempelajari bahwa hal-hal yang seperti itu adalah rangsangan dari yang maha kuasa, dari Allah, dari Tuhan, agar supaya kita ayo maju, jangan terpuruk di situasi yang seperti itu. Hal yang perlu kalian tahu juga adalah bahwa setiap kegiatan, setiap mimpi itu pasti akan ada cobaan, rintangan yang perlu kalian lakukan, yang perlu kalian hadapi seperti itu teman-teman. Dan hal itu harusnya kalau misalkan niat kalian kuat, hal itu tidak akan membuat kalian merasa pundung atau menyerah atau putus asa seperti itu teman-teman. Maju terus, karena memang setiap kegiatan yang positif pasti akan ada rintangannya seperti itu teman-teman. Dan itu adalah fungsi dari kita mencari motivator atau orang-orang yang satu visi misi atau relationship seperti itu, atau pasangan halal ya, karena saya tidak merekomendasikan pasangan yang tidak halal, karena pasangan tidak halal itu kadang bersifat toksik atau racun buat kita seperti itu. Karena ketika dia mungkin sedang sayang-sayangnya, dia bakal datang. Ketika dia sedang tidak butuh, dia akan pergi seperti itu. Dan yang lebih sangat dihindari lagi adalah bahwa kadang mereka akan pergi ketika sudah menemukan yang lebih baik daripada kita seperti itu. Dan ya, itu toksik banget, dan itu bahkan bisa membuat kalian merasa stres dan kalian tidak bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bahkan sifatnya positif seperti itu. Seperti kalian mengejar mimpi bahkan terhambat sama orang-orang seperti ini seperti itu. Jadi temukan orang-orang yang benar dan jangan main-main, karena permasalahan hati itu adalah permasalahan yang sangat riskan teman-teman. Kalian nanti malah bisa-bisa nggak pengen makan, pengennya rebahan, sambil nangis terus seperti itu, dan itu nggak baik teman-teman. Oke, temukan ya orang-orang yang benar-benar tulus dan ikhlas dalam menunjang kehidupan kita. Ya, kita saling sama-sama saling berjuang, sama-sama saling support seperti itu. Dan hal yang paling penting adalah orang-orang tersebut itu biasanya istri atau suami seperti itu. Jadi ya, buat kalian di usia 25 mungkin sudah saatnya buat kalian untuk menata ulang niat kalian seperti apa, untuk tujuan hidup kedepannya seperti apa. Sudah saatnya kita lebih serius dan gak main-main lagi. Pokoknya semangat ya, semangat. Oke, mungkin cuman itu yang perlu kalian tanamkan di benak kalian teman-teman. Jadi kalian gak perlu berpikir yang enggak, jalani aja. Bismillah. Jangan lupa minta doa sama orang tua. Jangan lupa kalian juga berdoa. Insya Allah apa yang menjadi niat akan segera terwujud. Ya, Bismillah. Jangan lupa semangat.